yang rutin kita kaji di setiap malam Selasa di Majlis Ta'lim wal Awrad. Sebelum itu, sebagaimana biasa, untuk mempersingkat waktu pula, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membacaan suratul Fatihah dan juga sekaligus membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sallallahu alaihi wa Wasuma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'alluma Masuki kitabillahi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam doa dalah ridha'atillahi wa ridwanihi qurbihi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa rada anna jami'an al-kalamu huwa al-lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wal fi'lu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wa la wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Kemudian wal fi'lu yurafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sampai situ ya. Wal harfu dan wal harfu bermula huruf. Wal harfu bermula huruf. Ma yaitu sesuatu. Ma yaitu sesuatu. Ma yaitu sesuatu. La yasluhu. La yasluhu yang la tidak yasluhu mencocokkan ma'ahu bersamanya ma bersamanya. Nah, itu kembali kepada ma kepada ma ya, kepada ma ya.
dalilul ismi. Apa dalilul ismi, tandanya isim, wala dan juga tidak dalilul fi'li, tandanya fi'il. Sekali lagi Anda ulangi, perhatiin bacaan aneh kata per katanya ya. Wal harfu, dan bermula huruf ya. Wal harfu, dan bermula huruf. Ma, yaitu sesuatu. Ma, yaitu sesuatu. La yasluhu, yang. La, tidak. Yasluhu, mencocokkan. Ma'ahu, bersamanya. Dalam kurungnya itu kembali kepada ma. Apa dalilul ismi, tandanya isim, wala dan juga tidak dalilul fi'li, tandanya fi'il ya. Jadi kalau lebih enaknya artinya wal harfu, dan adapun huruf, mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu sesuatu yang tidak cocok padanya tanda-tanda fi'il, tanda-tanda isim ataupun tanda-tanda fi'il. Kalau isim tandanya ada, fal ismu yu'rafu bil khafdi, dengan isim, dengan khafat, dengan tanwin ya, masukkan alif lam ya, dan juga dengan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar ya. Kemudian kalau fi'il itu tandanya dengan qad, dengan sin, saufa, dan juga taknis sakinah. Isim ada tandanya, fi'il ada tandanya. Kalau huruf kagak ada tandanya ya. Wal harfu ma la yaslu'u ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah sesuatu, dalam artian di sini kalimat yang tidak cocok padanya dalil isim, tanda isim ataupun tanda fi'il. Dalam artian ya, kalau itu kalimat tidak ada tandanya, maka itu adalah huruf. Ya. Jadi secara sederhananya lagi, secara ringkesnya lagi, yang namanya huruf kagak ada tandanya. Makanya Anda bilang huruf itu sebetulnya paling sulit. Kenapa? Karena mau kagak mau harus diapalin bener-bener, bukan cuma dipahamin, harus diapalin bener-bener ya, karena paling banyak pecahannya itu huruf. Isim makan gampang ya, isim yang masuk ke dalam jumlah itu ada 13 jenis ya kan. Kemarin kita udah satu persatu kita pretelin ya. Secara hukum, secara status hanya ada 4 kelompok. Ada berapa ya? 3 kelompok ya. Isim marfu, isim mansub, isim majrur ya kan. Udah nggak bakal keluar dari itu ya. Tanda i'rabnya kalau kagak takdiri, kalau kagak labdi takdiri mahal begitu ya. Tapi kalau misalkan huruf nggak begitu. Kadang-kadang huruf ya, waw itu ada 15 jenis. Ada waw ibtida, ada waw istiqnaf, ada waw qasam ya, ada waw atof ya, ada waw ma'iyah, ada waw haliyah, dan seterusnya. Dan itu harus ente hafalin kalau ente mau jadi ahli nahwu ya, supaya nanti ente nggak salah dalam mengartikan ya. Terus lam ya,
Ma aja nih yang barusan kita baca itu ada macam-macam. Ya. Jadi huruf ini kalau menurut Anda pribadi yang paling ribet, soal mau kalau mau kudu ngapalin. Ya. Dan hampir ada ratusan huruf itu. Ya. Huruf itu hampir ratusan. Ya. Ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Ada yang masuk isim doang, ada yang masuk ke fiil doang. Ya. Ada yang ngasih pengaruh, ada yang enggak ngasih pengaruh dan seterusnya gitu ya. Makanya paling ribet ya. Makanya sampai orang yang belajar nahwu sampai tua sekalipun, sampai udah kiai, tetap kadang-kadang masih buka kitab kalau lagi baca kitab ya. Kecuali kalau udah ahli banget. Ya. Kalau yang gua ahli banget, udah ahli banget juga masih kadang-kadang buka kitab lagi ya. Itu dia. Kayak kagak kelar-kelar di penang emang iya. Karena saking banyak ya, sama semua ilmu juga begitu. Semua ilmu yang kita pelajarin itu enggak ada batasnya sebetulnya ya. Enggak ada batasnya, selalu ada pecahannya lagi ya. Kayak kita belajar tentang sholat itu pelajarannya macam-macam ya. Apa ada syarat-syarat sahnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, belum lagi ada macam sholat wajibnya, sholat sunnah itu ada macamnya lagi dan seterusnya ya. Banyak ya. Belajar sholat aja kayaknya seumur hidup juga belum kelar, tentang sholat dan bagian-bagiannya yang nggak bakal kelar gitu ya. Makanya hebat banget kalau orang zaman sekarang kagak bermazhab, hebat banget. Langsung kepada Quran dan Sunnah. Wah, anak acungin jempol. Bukan 4, kalau perlu 5 pinjem sama teman satu ya. Hebat banget gitu ya. Ulama-ulama yang udah mumpuni aja masih bermadhab karena mereka ngerasa mereka enggak mumpuni. Ini yang baca kitab boro-boro bisa ya. Baca kitab boro-boro bisa udah kagak mau bermadhab ya. Jadi dikit-dikit tanya, ini dalilnya apa? Emang kalau gua kasih dalil lu paham? Emang kalau gue kasih dalil lu paham emang ya, cara ngambil dalil gimana emang paham kalau kita jelasin? Belum tentu paham ya, menanya doang ya. Enggak kan semuanya harus ada dalilnya ya. Harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya udah sekarang ini belajar sholat dari mana? Dari Quran dan Sunnah? Enggak kan dari gurunya kan? Dari gurunya juga kan? Iya, itu dari gurunya, nggak langsung Quran dan Sunnah. Kalau banyak cari tata cara sholat di Quran ada? Tetap aja ujung-ujungnya dia dari gurunya juga. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Lah kita juga dari siapa? Dari guru kita, dari imam-imam mazhab ya. Terus kita suruh melewati untuk imam-imam mazhab, mau langsung Quran dan Sunnah ya. Atau kita suruh ngikutin dia, yang ngikutin guru-gurunya dia, yang belum tentu ilmunya sampai kepada imam-imam mazhab ya. Belum tentu nyampe levelnya lah, mendingan gue ikut mazhab yang ketahuan jelas-jelas ilmunya. Jadi huruf ini yang paling ribet ya. Jadi sekarang kita pretelin satu persatu sebagaimana biasa. Wal harfu ya. Wa ada berapa kalimat nih? Wa al harfu ma la yasluhu ma'a hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li 13. Kira suara kapan nih? Duha ya. Wal harfu dari wau dulu. Wau bagaimana biasa untuk baca kitab ya. Konsep sederhananya kitab itu adalah kumpulan jumlah, sedangkan jumlah itu adalah kumpulan kalimat, dan kalimat itu hanya terbagi menjadi 3 bagian, enggak ada lagi yang 4. Mau kitabnya tipis kayak begini, mau kitabnya tebel, mau kitabnya 1 jilid, mau yang berjilid-jilid, tetap semuanya itu adalah kumpulan jumlah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kumpulan kalimat ya. Dan jumlah itu merupakan kumpulan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesianya kata ya. Kata dalam bahasa Arab atau
kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 3 jenis, dan itu tidak akan mungkin keluar dari 3 ini. Kalau kagak isim, fiil, huruf. Jadi untuk baca kitab yang pertama ente harus kenalin, begitu ente baca satu kalimat, satu jumlah, pretelin atau satu kalimat per kalimat. Kayak tadi, wal harfu, ya, ma la yasruhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Begitu kita hitung ternyata ada 13 kalimat. Satu persatu ente harus pretelin supaya bacaan ente kagak salah, ya. Sehingga kalam ente jadi al-labdu al-murakabu al-mufidu bil wadai. Nah, yang pertama waw, ya, di situ ada waw. Ya. Simpel. Pertanyaan pertama, isim fiil apa? Huruf. Ya. Isim fiil apa huruf? Huruf. Ya. Ini pertama dan yang utama. Kalau di sini salah, kesononya udah hancur-hancuran. Makanya pengenalan tentang isim, tentang fiil, tentang huruf wajib dikuasai. Kalau ente kagak menguasai fiil, isim itu apa, fiil itu bagaimana, huruf itu ya kayak apa, berantakan udah. Berantakan kesononya, jangan mimpi. Ya. Jangan mimpi ente bisa nyampe ke ujung. Jadi pertama harus kenalin apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, sama pretelan-pretelannya. Kemarin kita bahas isim fiil huruf itu 7 bulan lebih, dan itu pun belum ana rinci semuanya. Huruf itu kemarin kita nggak dalam, cuma sekedar pengenalan. Minimal ente tahu isim, fiil, ya, dan huruf jenisnya secara umum, ya, dan pecahan-pecahannya. Isim ya secara jenis ada muzakkar, ada muannas, secara jumlah ada mufrad, tasniyah, jamak, ya, dan seterusnya. Ya. Itu yang harus dikenalin, ya, harus dipahamin. Wow, isim fiil apa huruf? Kalau huruf, pertanyaan selanjutnya apa? Masir tuh. Mu'athir apa ghairu mu'athir? Ya. Ghairu mu'athir. Huruf di awal jumlah kemungkinan besar adalah huruf istinaf atau huruf ibtidah. Kalau ibtidah di awal kitab, ya, awal kitab. Kalau huruf istinaf di awal apa ya, awal jumlah, mungkin di awal alinea, ya, di awal alinea. Jadi kalau ada huruf di awal jumlah, ya, umumnya itu adalah huruf istinaf, ya. Jadi waw merupakan kalimat huruf jelasnya adalah huruf istinaf mabni atas fathah. Al-wawu, ya. Al-wawu harful istinaf mabniun alal fathi. Kemudian al-harfu, isim fi'il apa huruf? Al-harfu isim fi'il apa huruf? Isim. Nah, kalau isim, pertanyaan selanjutnya apa? Ayo, catatan. Tidak bisa mengandalkan hafalan, catatan. Nah, yang kemarin yang mau dirinci lagi. Ayo apa? Start catatannya nih. Hah? Bukan kalimat isim. Terus jelasnya jenis isim apa? Jenisnya isim apa? Ada 13 jenis. Kemarin kita udah jelasin, ya. Ada 13 jenis, ya. Udah, singkatnya nih isim apa kira-kira? Jenis apa nih? Isim mufrad ada 2. Mufrad munsharif. Mufrad munsharif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, statusnya, ya. Marfu masuk dalam kelompok yang mana? Marfu, ya, mansub apa? Majrur. Hah? Marfu, mansub apa majrur? Marfu. Kalau marfu ada 10 jenis marfu. Isi marfu itu ada 10. Ya, ada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar ina, na'at, badal, taukid, atof. Yang mana nih?
Mubtada ya. Pokoknya kalau ada isim makrifat, itu makrifat bukan? Makrifat apa nakiro? Makrifat. Apa cirinya? Ada alif lam. Ada alif lam ya. Isim makrifat di awal kalimat, di awal jumlah, kemungkinan besar dia adalah mubtada. Berarti al-harfu ini statusnya apa? Mubtada. Nah, pertanyaan selanjutnya. Adapun mubtada hukumnya marfu. Mubtada hukumnya Marfu. marfu karena dia termasuk marfu'atul Asma. asma. Tanda rofa terus Tanda rofanya tanda rofanya labji. ya apa namanya? Apa jenis i'rabnya? Lafzi. Jenis i'rabnya lafzi ya. Kemudian tanda i'rabnya doma. Kenapa doma? Iya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa ente jawab untuk mempertanggungjawabkan bacaan ente. Kenapa ini dibaca al-harfu? Kenapa kagak al-harfa? Kenapa kagak al-harfi? Ya, kenapa ente baca al-harfu? Oh, ini dibaca al-harfu karena ini isim. Terus kalau isim, ini isim. Jenisnya ini ya, mufrad, munsharif. Ya. Terus statusnya ini dan kelompoknya ini adalah kelompok isim marfu. Terus statusnya di sini mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu. Tanda rofanya doma. Kenapa doma? Karena dia isim mufrad. Inilah alasan kenapa dia aneh baca al-harfu bukan al-harfa tapi al-harfu. Bukan al-harfa, bukan al-harfi, tapi al-harfu. Karena dia adalah mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa. Tanda rofanya doma. Kenapa kok dia doma? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan doma, nasabnya dengan jernya dengan kasrah. Ini alasan kenapa dia aneh baca al-harfu. Itu kudu bisa bertanggung jawabin satu persatu kalau baca kitab. Ya. Ini kitab jurumiyah, apalagi kitab-kitab fikih, usul fikih yang berkaitan dengan dalil-dalil, berkaitan dengan akidah, tauhid, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akhlak. Ya. Salah baca, waduh. Wallahi ente baca wallahu, beda gak? Beda. Wal asri ente baca wal asru, beda gak artinya? Lah beda, padahal beda harokat doang. Ada lagi bedanya di hurufnya sama, harokatnya sama, artinya bisa beda, yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Nah, ayat wudu ini nggak ada yang hafal nih. Wamsahu birusikum arjulakum ilal ka'bain. Ada berapa waw dari situ? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu wa imsahu. Ya. Nah, kayak orang-orang yang beriman, jika mau mendirikan sholat maka basuhlah mukamu, kemudian tangan sampai marafiq, ya, sampai kedua sikut, kemudian wamsahu biruhu sikut, apa namanya, basuh sebagian kepala dan kaki, ya, ilal ka'bain sampai mata kaki. Wawunya sama, waw ya. Kata al-Imam Abu Hanifah, waw di situ hanya waw ma'iyah, waw untuk nyambung kata. Ya. Waw ma'iyah. Iya waw untuk nyambungin, yang artinya dan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, waw di situ dibaca dan.
Hei orang-orang yang beriman, jika kau mau sholat, maka basuhlah mukamu, dan kemudian basuhlah tanganmu sampai sikutmu, dan kemudian basuhlah kepalamu, dan kemudian basuhlah kakimu sampai mata kaki. Makanya Imam Abu Hanifah ya, dalam wudhu, itu kan ayat wudhu tuh ya, dalam wudhu dia tidak menjadikan tartib berurutan itu sebagai fardu wudhu. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ente mau kaki dulu, habis itu kepala, muka belakangan, boleh. Nggak harus tertib. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lihat itu litartib, buat urutan, yang artinya lalu kemudian. Hei orang-orang yang beriman, jika kau mau mendirikan sholat, basuhlah wajahmu, lalu kemudian basuhlah tanganmu sampai sikumu, lalu kemudian basuh kepalamu, lalu kemudian basuh kakimu sampai mata kaki. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, wudhu itu kudu tertib, kagak boleh ente kaki dulu kakinya kotor, nggak bisa, harus tartib ya. Fardu wudhu ada berapa ya? 6. Fardu wudhu sitatun. Yang pertama an-niyatu, niat, kemudian ghuslul wajhi, kemudian ya, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, kemudian mashu ba'dir ra'si, kemudian ghuslul rijlain ilal ka'bain ya, kemudian tertib berurutan ya. Hurufnya sama gak? Sama. Harokatnya sama gak? Sama. Tapi maknanya beda gak? Konsekuensi hukumnya beda gak? Beda. Ya. Jadi kita baru jurumiyah nih. Istilahnya jurumiyah, tidak ada hukum yang berkaitan dengan akidah syariat, ya kan? Artinya kalau ente salah-salah baca, itu mah salah baca bahasa, ya kan? Tapi kalau ente udah bedah kitab fikih, ngajar pakai kitab kuning, yang sok-sokan, ya, baca seenak hatinya, sesuka hawa nafsunya, wah, kacau nanti. Ya. Makanya ulama-ulama kita tuh dulu ya, guru-guru kita ngajar kitab tipis, sakinah, apa. Tapi referensinya di belakangnya banyak. Referensinya ngajar sakinah yang tipis, ya. Sakinah, ya. Arkanul Islami, Arkanul Iman, ya kan? Wudu'i. Referensinya di belakangnya banyak. Dia udah paham kata per katanya, kalimat per kalimat. Ya. Lah orang sekarang aja kita tebel-tebel, referensinya bodong. Mister Google, ya kan? Sok-sokan ngaji Riyadhus Shalihin. Oh, keren banget ya Riyadhus Shalihin. Ya. Ente ngajar apa di majlis? Arba'in Nawawiyah. Majlisan tuh, majlisannya Riyadhus Shalihin. Ya. Arba'in Nawawi juga kalau antum ngajarnya, tapi referensi di belakang antum nih, ya. Riyadhus Shalihinnya antum baca, Dalilul Falihinnya antum baca, Bukhari Muslimnya antum baca, ya. Kitab-kitab syarah hadis antum baca, ngajar Arba'in Nawawiyah tipis, 42 hadis doang, tapi referensi ente ini banyak di belakang lah, lebih berkualitas ketimbang misi yang yang ngajar Riyadhus Shalihin tapi kagak ada referensi di belakang, baca ngertiin. Jadi begitu ya, udah ya. Hadis selanjutnya ya. Gitu ya. Jadi susah ya jadi ulama ya. Inilah kenapa kita harus menghormatin ulama. Inilah salah satunya, hormatin kitab-kitabnya. Jangan yang kitab tipis itu taruh di bawah. Ya, kitabnya tipis itu taruh di bawah. Jangan, itu kitab tipis tapi bisa jadi ngarangnya berpuluh-puluh tahun dengan istikharah dulu,
nikmatin, jangan seenaknya naruh kitab. Biar berkah ilmu kita. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan ya. Mana tadi? Wal harfu. Jadi begitu ya, harus bisa mempertanggungjawabkan. Wal harfu dan bermula huruf. Udah jelas, berarti ini adalah mubtada ya, karena diawali dengan isim, maka ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti minimal harus ada mubtada dan mubtadanya udah ketemu belum? Tinggal selanjutnya kita cari khobarnya. Wal harfu dan bermula huruf. Yaitu. Ma. Nah, sekarang kita ketemu ma. Isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Ayo. Yaitu. Ma, sesuatu. Yaitu apa? Khobar. Tanda khobar. Isim fi'il apa huruf? Sim. Isim fi'il apa huruf? Sim. Nah, yakin. Ma, itu ma, tulisannya ma. Isim fi'il apa huruf itu? Sim. Karena khobar kagak mungkin Huruf. Pokoknya yang penting ma itu isim dulu udah pasti isim. Sebab huruf kagak mungkin ya, isim dulu, tapi itu isim apa ya? Iya. Nah ini dia. Dikirim ini nih. Gobleng ini. Kita lagi kitabnya ya. Nah, ma isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Baik, kira-kira pertanyaan selanjutnya apa? Jenis. Ayo, di sini nih. Kuncinya. Sebetulnya kalau ente udah bisa jawab pertanyaan kedua, itu kesoalnya udah bisa kejawab. Pertanyaan ada berapa jenis? 13. Ada isim mufrad munsharif, isim mufrad ghairu munsharif, isim tasniyah atau isim mutanna, kemudian isim jamak taksir munsharif, jamak taksir ghairu munsharif, isim jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, isim maksur, isim manqus, isim al-mudhaf ilayya mutakallim, kemudian al-asmaul khamsah, terus isim mabni, isim hikayat. Berarti ada berapa? Nggak mungkin keluar dari situ, pasti salah satu itu, kagak mungkin. Kira-kira ya, anak kasih waktu 5 menit, ente musyawarah menetapkan itu mah kira-kira huruf apa, jenis apa ya? Sidang ditunda dulu. Lah pondok. Nah, pondok apa ini? Nih. Sunata. Nah, start. Apa ini? Musul. Udah buka kabet. Apa? Maksud? Nih, sini ada musul nih. Maksur. Maksudnya masih bagus ya? Mana sih? Huruf mausul. Isim mausul berarti isim mabni. Iya, mabni. Mabni. Kata tunjuk. Sesuatu. Sesuatu. Ini. Isim. Jenis isim macam-macam isim mabni. Mabni itu. Mabni ya. Mabni nih.